hari ini. Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali ini sama kita Empo Mochika dalam acara Ruang Cerita Kisah Kasus. Ya ampun warga, ya dari hari-hari kemarin itu benar-benar hari yang memang situasinya itu tidak kondusif, memang mencekam ya kan. Makanya ini Empo juga baru upload lagi terkait video panjang Empo yang harusnya tadi jam 7 malam. Cuman ngapa ini emang ada kesalahan teknis, akhirnya Empo menguploadnya wayah begini. Hampura ya. Oke lah warga, kagak usah panjang kali lebar. Di sini Empo ingin memberikan tanggapan reaction Empo kepada Bapak Gubernur Jawa Barat kita, Pak Deddy Mulyadi, ya kan? Pecinta aing ya, maaf pokoknya Pak Deddy Mulyadi mah terkait cerita-cerita kompilasi ya di saat-saat pas demo maupun sekarang setelah demo. Begitu kan, banyak aksi-aksinya, banyak kebijakan-kebijakannya yang terbaru yang memang luar biasa untuk rakyat. Udahlah ya, yuk kita lanjut aja, kita kupas tuntas di kisahnya selanjutnya. Oke warga, kita mulanya aja dari ini dulu ya, dari yang Pak Deddy Mulyadi mendatangi para aksi demo. Ya malam-malam itu gua aja nyampe kagak tidur warga, nyampe jam 2 tengah malam itu mantengin Pak Deddy Mulyadi, takut ngapa-ngapa gua mah beneran ya. Aksi heroiknya Pak Deddy Mulyadi datang ke tengah-tengah pendemo begitu kan, dengan penuh odol di wajah semuanya gitu kan. Untuk apa? Untuk menangkal yang namanya gas air mata begitu kan. Tapi tetap aja yang ngelihat matanya Pak Deddy Mulyadi sampai pada merah kena gas air mata. Ngapa gue bilang aksi heroik? Ya iyalah heroik lah. Seorang gubernur, seorang pemimpin, dia nekat datang ke tengah-tengah para pendemo. Ada kagak pemimpin-pemimpin yang lain kayak begitu? Datang muncul keciluk aja di tengah-tengah pendemo begitu kan? Kagak ada. Hanya Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Tea, datang ke tengah-tengah pendemo, ingin mencoba mengajak, mencairkan suasana agar apa? Agar para demonstran itu tuh tidak marah-marah lagi begitu kan, tidak terbakar emosi, tidak termakan provokasi begitu kan. Diajaklah bercanda-bercanda sama Pak Deddy Mulyadi, guyonan-guyonan, segala nyengkokom ada itu di situ dibahas-bahas. Katanya udah ketemu sama Nengkokom, sama si Kokom, cuman udah tua sekarang mah. Dibawa juga itu ke pembahasan untuk mencairkan suasana di saat demo, di saat suasana mencekam di Bandung itu kan. Nyampe gedung DPRD bakar juga kan. Itu Pak Deddy Mulyadi juga turun ke situ tuh menghalangi, aduh hampura kepanjangan, menghalangi agar gedung sate kagak dibakar juga. Ya, bukan pencitraan nih si Eko Widodo nih ngomong mulu pencitraan, terjun ke tengah-tengah aksi demo menjadi pahlawan kesiangan. Bodoh amat lu mau ngatain pahlawan kesiangan kayak sama Pak Deddy Mulyadi nih si Eko Widodo nih. Lu tahu kan pada kan nih genas banget gua sama dia nih. Ketika Pak Deddy Mulyadi turun ke tengah-tengah pendemo, dia bilang pencitraan, dia bilang pahlawan kesiangan. Masih mending menjadi pahlawan kesiangan hei Eko Widodo daripada kagak menjadi pahlawan sama sekali. Ya kan? Tapi yang jelas Pak Deddy Mulyadi bukan menjadi pahlawan kesiangan, tapi dia menjadi seorang pahlawan berkuda. Datang ke tengah-tengah, mencairkan suasana, mengajak guyonan-guyonan kepada mereka para pendemo, dan akhirnya berakhir kondusif ya. Walaupun ya tidak langsung kondusif, benar-benar full kondusif, tapi setidaknya semuanya bisa teratasi oleh Pak Deddy Mulyadi. Gedung sate terselamatkan, ibaratnya begitu kan ya. Dan di sini juga yang bikin gua gemes sama hei lu yang disuruh beli nasi padang sama Pak Deddy Mulyadi, kemana lu kabur? Hilang ditelan alam di tengah kegelapan itu tukang ini apa yang disuruh buat beli nasi padang. Kebangetan lu ya, ngebawa kabur duit buat beli nasi padang lu. Di situ udah ditungguin sama Gubernur Jawa Barat sama para demonstran biar pada makan bareng nasi padang. Lu malah pergi kagak nongol-nongol, hilang ditelan alam. Kebangetan lu, pengen gua sentil. Aduh ampun ya. Nah itu terkait masalah Pak Deddy Mulyadi yang datang ke tengah-tengah aksi massa saat berdemo begitu kan ya. Walaupun memang ada gedung DPRD yang terbakar begitu kan ya, tapi setidaknya sampai tengah malam alhamdulillah Pak Deddy Mulyadi bisa mencairkan suasana dan bisa mengkondusifkan situasi. Nah lanjut pembahasan
berikutnya yang terkait masalah Pak Deddy Mulyadi memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak aksi demo di sekitaran gedung DPRD dan gedung Sate. Seperti ada yang si bapak motornya kebakar, diganti juga sama Pak Deddy Mulyadi itu motornya kan. Ada si ibu-ibu juga itu yang penjual penjual mie ayam bakso seblak, diganti rugi juga sama Pak Deddy. Bahkan pedagang-pedagang yang lainnya juga yang terdampak sudah diganti rugi. Alhamdulillah dong. Ayo pada komen alhamdulillah. Ini bentuk cintanya Pak Deddy Mulyadi kepada rakyatnya. Ya kan? Kalau kagak cinta mah nggak bakalan sama dia diganti rugi. Bodoh amat, toh yang ngebakar juga masa paribasanya. Cuman di sini nih, hatinya Pak Deddy Mulyadi memang dia telah menjatuhkan hatinya kepada rakyat-rakyatnya, begitu ya. Cuman di sini juga ada yang empok soroti nih. Siapa itu? Si ibu-ibu penjual mie ayam bakso dan seblak nih, dia orangnya. Kenapa empok soroti? Karena empok sangat-sangat takjub lah sama beliau ya, sama si ibu ini. Kan si ibu bilang kan, ketika Pak Deddy Mulyadi bilang, katanya kan kemarin saya datang ke lokasi tempat di mana ibu berjualan untuk mengganti rugi pedagang-pedagang yang lain juga. Kenapa ibu tidak menemui saya gitu kan? Kata si ibu, kan habis izin bapak, katanya malu begitu. Habisnya malu katanya, mau mengadu gitu kan, mau bilang sama Pak Deddy kalau dia juga terdampak, kata dia. Tuh bukti kerendahan hati, kebaikan si ibu tersebut adalah yang memviralkan terkait si ibu tersebut bahwa dia juga terdampak dari demo-demo di sekitaran gedung DPRD Jawa Barat tersebut kan. Diviralkan lah, nyampe lah ke Pak Deddy Mulyadi kan. Akhirnya dipanggil sama Pak Deddy Mulyadi dan mendapatkan ganti rugi juga. Dan di sini juga empok dengar terkait masalah pergantian rugi dari Pak Deddy Mulyadi itu sementara sampai situasinya kembali pulih, sampai tempat-tempat berjualan mereka bisa dipergunakan lagi seperti biasa. Pak Deddy Mulyadi memberikan bantuan per 1 bulannya 3 juta untuk biaya hidup. Tuh, Eko Widodo, lo lihat tuh kerennya gubernur gue, gubernur aing ya, Eko Widodo. Lihat tuh. Lanjutnya kita ke pembahasan masalah kebijakan asuransi ketenaga kerjaan buat mereka para pekerja-pekerja informal yang berada di daerah Jawa Barat. Keren lagi kan? Keren dong. Gua mau teriak lagi, Eko Widodo, lu lihat lagi nih. Pengen gua plak tuh sih. Oke, Widodo tuh ya, beneran sumpah. Nih, ya, Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan terbarunya, yaitu asuransi ketenaga kerjaan untuk mereka-mereka yang bekerja di bidang-bidang pekerjaan informal seperti ojol, ojek pangkalan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, tukang ngoret, istilahnya Maya, tukang bersih-bersih kayak begitulah ya, pokoknya pekerjaan-pekerjaan informal diberikan tunjangan terkait asuransi ketenaga kerjaan yang meliputi terkait kecelakaan, terus ya pokoknya asuransi kayak begitulah, asuransi jiwa kayak begitu, ketenaga kerjaan lah ya, sakit dan lain-lain begitu. Dan tahu kagak, sebagian dana yang dikeluarkan untuk biaya untuk anggaran asuransi ketenagaan kerja tersebut untuk mereka-mereka pekerja informal itu dari mana? Kan ada ya anggaran-anggarannya sudah disisih-sisihkan. Ini yang bikin gue takjub, itu dari apa? Dari anggaran-anggaran pribadinya Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Salah satunya adalah anggaran lupa tumpo ya. Sebentar. Anggaran perjalanan dinas ya, anggaran perjalanan dinas. Itu kan pas di awal menjabat juga Pak Deddy Mulyadi itu sudah memangkas terkait anggaran perjalanan dinas tersebut yang tadinya dari 1,5 miliar dipangkas menjadi 700 juta. Dan sekarang per bulan September ini
ternyata Pak Deddy Mulyadi menggunakan anggaran perjalanan dinas ini hanya sebesar 70 sampai 75 juta saja dari anggaran 700 juta. Nah, masih sisa 625 juta. Yang 25 juta kata Pak Deddy kagak apa-apa dah, sini dah buat anggaran perjalanan dinas Pak Deddy Mulyadi dari September nyampe Desember. Sisanya yang 600 juta masukkan aja ke anggaran terkait asuransi ketenaga kerjaan untuk mereka-mereka para pekerja informal. Keren kagak Eko Widodo tuh gubernur aing? Hah? Panas-panas loh ya sekarang. Tuh, itu Pak Deddy Mulyadi benar-benar dia memfokuskan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat ya. Tuh, itu terkait asuransi ketenaga kerjaan. Cuma di sini juga Empo memohon nih buat pihak aplikator ya, walaupun Empo emang bukan siapa-siapa, tapi di sini Empo netizen biasa yang mencoba mewakili lah terkait netizen yang lain yang mungkin ada sebagian yang berani speak up, ada sebagian juga yang tidak berani speak up. Empo mewakili nih kepada pihak aplikator ya, tolonglah ya segera direspon, segera ditanggapi, bahkan kalau bisa mah udahlah langsung aja ya dirilis dan disetujui terkait kerjasama masalah asuransi ketenaga kerjaan untuk mitra kalian nih para pekerja-pekerja ojol ini ya. Agar apa? Agar si mereka para pekerja ojol ini juga dalam mencari nafkahnya itu lebih semangat gitu kan ya, lebih memiliki rasa apa ya, pokoknya lebih semangat aja ya. Empo kalau lagi bahagia kayak gini suka ngeblank pikiran tuh ya, kata-kata tuh ya. Pokoknya lebih semangat aja begitu kan, dan lebih ke ya hati-hati tentunya ya. Ya pihak aplikatornya baik Gojek, Grab kayak begitu kan, mohonlah ya segera direspon dan segera disetujui lah terkait kerjasama tersebut ya. Demi siapa? Demi kebaikan mitra kalian juga, karena bagaimanapun juga mitra-mitra kalian ini tuh yang telah membesarkan nama aplikator kalian yang bisa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat umum, khususnya umumnya untuk masyarakat Indonesia. Tapi di sini kan yang lagi terkait masalah asuransi ketenaga kerjaannya hanya untuk yang ojol-ojol wilayah Jawa Barat saja. Ini terkait asuransi ketenaga kerjaan. Lanjut lagi ke apa? Terkait pertemuan Pak Deddy Mulyadi, anggota-anggota DPRD Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat bersama mahasiswa dari universitas-universitas yang berada di Jawa Barat. Tuh kan, gebrakannya bener-bener ya Pak Deddy Mulyadi. Seminggu ini nih gebrakannya tak tok, makanya yang panas makin panas ya, makin meleleh tuh si teko plastik. Nah, terkait masalah pertemuannya, kalau boleh dibilang mah itu tuh demokrasi terbuka lah gitu, diskusi tentang demokrasi lah kayak begitu kan, terbuka di tengah-tengah terik matahari, pada duduk ngampar di bawah begitu kan, berkerumun baik pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama mahasiswa dari universitas-universitas yang berada di Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi menampung semua aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan dari mereka para mahasiswa terkait kepemerintahan di Provinsi Jawa Barat secara terbuka, diliput oleh berbagai media sosial, media massa ya. Itu salah satu bentuk transparansi bersama rakyatnya. Jadi kita ini kayak Empo kayak begini yang tidak bisa langsung hadir ke sana tuh, ke depan gedung sate, kita bisa melihat secara langsung gitu kan terkait pertemuan-pertemuan antara mahasiswa dan para pemerintah Jawa Barat ini. Kan keren ya. Bolehlah ya para pemerintah yang lain, gubernur-gubernur yang lain nih ikuti aja ya terkait Pak Deddy Mulyadi kayak begini. Terima aspirasi rakyat, mahasiswa ya. Untuk apa? Untuk kebaikan kepemerintahan di daerah-daerah kalian juga, kagak usah gengsi. Liput, gunakan media sosial kalian. Kagak ngapa-ngapa dikatain gubernur konten juga, kagak ngapa-ngapa. Yang penting kan konten-konten kalian itu adalah sebuah konten informasi yang memberitahukan kepada rakyatnya bahwa ini loh kegiatan-kegiatan para pemerintah provinsi
Jawa Barat ini, para pemerintah-pemerintah provinsi-provinsi lain begitu kan. Gunakan media sosial kalian ya. Kagak usah takut, kagak usah malu, kagak usah gengsi. Ya, kagak ngapa-ngapa, dikatain gubernur bisanya ngonten doang, dikatain gubernur pencitraan, dikatain gubernur pahlawan kesiangan, kagak ngapa-ngapa selagi itu semua dilakukan untuk kebaikan rakyat. Ya, oke. Empo sampai ngos-ngosan ngomong ya. Oke lah warga, mungkin itu aja dari Empo ya terkait komplikasi kegiatan-kegiatan Pak Deddy Mulyadi dari yang pas demo sampai sekarang saat ini begitu kan. Ngapa Empo sengaja di satu video kan terkait kompilasi ini, biar mereka-mereka yang tukang nyinyir kayak semacam si Teko Plastik Eko Widodo biar makin kepanasan, biar semakin kejang-kejang. Gua kasih pemahaman nih, gubernur gua Jawa Barat, lu daripada ribet-ribet ngurusin Jawa Barat melulu, mengkritik Jawa Barat melulu, lu urusin tuh pemerintah lu yang ada di situ ya. Kagak usah lu berisik-berisik di daerah gua, di daerah Jawa Barat, berisik sumpah ya. Lu urusin aja sana pemerintah lu. Lu ngomong abisnya pemerintah yang lain mah kagak pada ngonten sih, nggak kayak Deddy Mulyadi. Ya udah, Deddy Mulyadi emang gubernur konten. Udah, lu kagak usah banyak cincong, banyak bacot, banyak omongan. Udah, lu fokus aja sama kepemerintahan lu. Kalau emang lu ketakutan bahwa salah satu orang yang lu dukung takut kalah sama Deddy Mulyadi, lu kreatif, angkat terus nama orang yang lu dukung agar apa? Agar namanya semakin bagus, semakin baik begitu. Kalau lu kayak begini terus secara tidak langsung, lu malah menjatuhkan kredibilitas dari orang yang lu dukung tersebut. Oke? Gitu aja dari gue Mbak ya. Hampura ya warga ya, kalau selama pembuatan video ini banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, banyak kata-kata yang masih banyak yang salah kayak begitu ya, penyampaian yang kurang jelas, penyampaian yang belepotan, penyampaian yang memang masih kurang. Kalau ada yang kurang terkait penyampaian terkait masalah Pak Deddy Mulyadi ini, silakan kalian tambahkan aja di kolom komentar ya. Boleh, ramaikan aja, biar apa? Biar yang panas semakin meleleh. Begitu, kita up terus terkait kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Kejelekannya aja suka diungkap, suka diangkat-angkat itu tuh sama kaum nyinyir lah. Kita jangan kalah, kebaikan-kebaikan daripada Deddy Mulyadi kita angkat terus, kita up terus, gaungkan terus kebaikan daripada Deddy Mulyadi ya. Jadi kita mah tidak usah menjelek-jelekan terkait pemerintah orang lain, tapi kita mah di sini fokus membaguskan nama Pak Deddy Mulyadi. Kita angkat, kita up. Yuk, bantu like, komen, dan subscribe video Empo ini biar Empo semakin semangat dalam mengangkat terkait berita-berita Pak Deddy Mulyadi, terkait kebaikan-kebaikan Pak Deddy Mulyadi. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.